Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semuanya masuk hari ini? Masuk, Pak. Baiklah, untuk mengawali pelajaran pada kesempatan hari ini, doa dimulai, berdoa selesai. Oke, untuk melanjutkan pelajaran, sebelumnya Pak Guru akan mengecek kehadiran melalui link yang sudah Pak Guru berikan melalui WA ya. Kalian isi di Google Form yang sudah siap, Tera. Siap, Pak. Siap. Kemudian kita itu memang disiplin. Selalu harus tiap harinya bagaimana disiplin berpakaian, disiplin menjaga kesehatan, disiplin dalam bersekolah juga disiplin di rumah. Karena apa? Kalau kita sudah terbiasa disiplin, maka kita nanti dewasa akan menjadi insan yang berintegritas. Selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, jangan bepergian dulu. Apabila bepergian, harap menggunakan masker. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan pakai sabun ya. Bagaimana? Semuanya siap? Ya, Pak. Ya. Mari kita rasa nasionalisme kita sebelum pelajaran. Bisa semuanya ya, Garuda Pancasila? Bisa, Pak. Garuda Pancasila, aku lawan Ya, dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila tentunya kita akan selalu senantiasa memupuk rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Pak Guru akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari, yaitu rantai makanan dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu satu, menganalisa pokok pikiran dalam bacaan ya, membuat pertanyaan, bisa menguraikan penjelasan, bisa merancang gambar rantai makanan. Dari yang kemarin kan pelajaran ekosistem kita lanjutkan. Mari kita mulai dengan membaca percakapan. Di sini sudah terlihat ada percakapan antara Siti, Udin, dan Dayu ya. Iya, silakan dibaca. Serta akan berdiskusi tentang beberapa jenis hewan langka Indonesia. Siti, Udin, dan Dayu masih memperbincangkan hewan-hewan tersebut. Siti, Udin, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Udin, tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Dayu, betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Udin, mari kita cari tahu. Tepuk tangan untuk Widya yang pintar membaca. Hore! Fitriani dapat menyebutkan ada apa saja ini hewan? Ada harimau, Hewannya. komodo. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah kalian tahu apa rantai makanan itu? Peristiwa makan dan dimakan itu apa ya, Pak? Oh, Widya ini kayaknya, oh iya, lancar sekali ini, hebat. Di sini ada bacaan. Tadi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa makan dan dimakan di atas sangat dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen yang satu. Konsumen ke satu harus lebih banyak dari konsumen kedua dan seterusnya, gitu ya. Setelah mempelajari, apakah kalian dapat menemukan pokok pikiran? Pokok pikiran itu sama dengan ide utama, sama dengan pikiran utama, sama dengan gagasan utama, sama dengan gagasan pokok. Pokok pikiran itu yang terkandung dalam
satu paragraf ini? Coba. Pokok pikirannya itu yang itu pola makan dimakan, Pak. Wah, pintar sekali. Alhamdulillah, Pak. Dari pokok pikiran akan dikembangkan menjadi kalimat utama. Berdiskusinya saling melempar salah satu gagasan-gagasan pokok di sini. Selain ini, kita akan pokok pikiran menjadi silahkan dituangkan dalam LKPD. Nah, barusan Pak Guru membuka WA sudah mengirimkan LKPD. Ya, Pak, sudah, Pak. LKPD-nya diisi ya. Pokok pikirannya sebutkan pokok pikiran ada. Terus kemudian dikembangkan menjadi kalimat. Caranya bagaimana? Pertama adalah membaca teks, baru menganalisa kalimat, baru menentukan pokok pikiran dan mengembangkan kalimat utama. Fitri Utami mungkin bagaimana? Ya, Pak. Kalau misalnya ada pikiran pokok tentang yang disebutkan Prasetyo tadi, kalau dikembangkan menjadi kalimat utama kira-kira seperti apa? Tadi dimakan oleh tikus. Bagus. Nah, itu sudah bagus kok, sudah lumayan. Berarti sudah bisa ya. Untuk yang lainnya bagaimana? Sudah bisa semua juga? Sudah, Pak. Baiklah, kalau seperti itu kita akan melakukan ada rantai makanan. Sebelumnya kalian juga akan membuat satu pertanyaan. Coba melontarkan satu pertanyaan dulu. Membuat satu pertanyaan biar dijawab teman yang lainnya. Contoh hewan yang dikonsumen satu. Kambing, Pak. Belalang, siapa Pak. Tikus, Pak. Kalau jamur itu tuh posisinya terakhir ya, Pak ya. Pengurai, Pak. Di pengurai. Baiklah, tepat sekali, sudah ada jawaban yang tepat. Dan produsen itu bisa padi, bisa rumput, bisa fitoplankton. Kangkung. Oke, belalang ada, fitoplankton. Konsumen keduanya ada ular. Konsumen ketiganya ada burung elang. Yang disebutkan Umi tadi, elang ya. Pengurai bisa berbentuk jamur ataupun bakteri. Apakah kalian sudah paham tentang rantai makanan? Insya Allah, Pak, paham. Menguraikan semuanya yang pernah kalian alami. Nanti hasilnya difoto, dikirim melalui grup WA maupun di Google Classroom-nya. Mari kita membuat pertanyaan dari yang kita baca tadi. Pertama caranya adalah memahami dulu bacaannya. Setelah memahami bacaan, kita menemukan kosakatanya. Setelah itu baru menyiapkan pertanyaan atau siap kata tanya, barulah terakhir kalimat pertanyaan. Kosakata konsumen. Nah, kalau kita bubuhkan dengan kata tanya bagaimana, kalimat tanyanya berbentuk bagaimana jika konsumen satu punah, apa yang akan terjadi, seperti itu. Kalian nanti juga bisa membuat kalimat tanya dengan salah satu kata tanya yang ada di sini. Nanti kalian juga diminta untuk membuat gambar. Baiklah, di sini saya berikan contoh gambar rantai makanan. Kalian nanti diminta untuk membuat rantai makanan. Kalau sudah, berarti saya rasa pelajaran hari ini sudah selesai. Tinggal nanti hasil tugas kalian LKPD-nya disetorkan melalui Google Form maupun Google Classroom atau melalui WA yang sudah saya sediakan semuanya, bisa berbentuk foto. Pras, bagaimana? Sudah paham semuanya? Insya Allah, Pak. Ampun. Yang lain bagaimana? Bisa, Pak. Paham, Pak? Saatnya mengerjakan pada link evaluasi yang sudah Pak Guru sampaikan melalui WA tadi. Pelajaran pada hari ini adalah tentang pokok pikiran dan juga mengambil kalimat, membuat kalimat pada rantai makanan. Ekosistem itu ada ekosistem air, ada ekosistem darat. Rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan, di mana rantai makanan itu berpusat pada produsen. Produsen itu biasanya adalah tumbuhan. Hebat semuanya ya. Terima kasih Pak Guru, sangat bangga sekali sama kalian yang luar biasa. Sampai besok pun tetap harus lebih semangat lagi seperti itu. Nah, kemudian untuk mengakhiri, tutup pelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Saya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai dan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.